Situasi di Kupiansk sangat genting bagi pasukan Rusia. Kurang dari 100 tentaranya tersisa di kota itu beberapa minggu setelah Vladimir Putin mengumumkan penaklukan Kupiansk. Ukraina telah menyingkirkan semua penjajah, kini hanya tersisa sekitar 100 orang lagi untuk membebaskan kota itu sepenuhnya. Rusia hanya bisa mengirim lebih banyak tentara untuk mati dalam situasi buruk bagi Putin, sementara Ukraina memakai pasukan robot menciptakan zona pembantaian di dekat Kupiansk. Rusia memulai 20 Januari dengan beberapa upaya putus asa merebut kembali posisi di dalam atau sekitar Kupiansk. Saat mereka mencoba membalikkan kerusakan yang telah dilakukan Ukraina terhadap pasukannya sejak bulan Desember. Di utara Kupiansk, Rusia menyerang Holubivka, serta Petropavlivka, Podoli, dan Kucherivka. Rusia juga berupaya maju dari tenggara dengan pasukan mencoba menguasai Pisyane, Stepova, Novosilivka, dan Kurilivka. Pengepungan Kupiansk adalah tujuan Rusia. Namun, Institut Studi Perang memberi penilaian tegas pada harapan Putin mengenai tanggal 20 Januari yang sibuk dan sukses. Meski pasukan Rusia terus ofensif, mereka tidak maju. Pertanyaan yang jelas adalah mengapa, dan jawabannya adalah bahwa Ukraina telah menciptakan zona pembantaian di sekitar Kupiansk yang begitu besar sehingga tentara Rusia tidak bisa menembusnya. Lautan drone yang tampaknya tak pernah berakhir. Mereka harus melewati zona pembantaian Kupiansk yang dibentuk drone jika ingin melancarkan serangan efektif sejak awal. Dan, seperti yang akan segera Anda ketahui, mereka mungkin saja memberikan jawaban atas kebutuhan Ukraina untuk mempertahankan pertahanannya dengan kerugian sekecil mungkin. Pada 1 Januari, Suara Baru Ukraina melaporkan tentang zona pembantaian yang dibuat Ukraina di sekitar Kupiansk. Ini pada dasarnya adalah tembok drone first person viewer yang membentang hingga 25 km atau sekitar 15 mil dari garis pertempuran Kupiansk. Drone-drone itu terus-menerus berpatroli dengan bantuan drone pengintai. Drone first person viewer Ukraina melakukan misi mencari dan menghancurkan yang sangat membatasi pergerakan infanteri Rusia dan seringkali menghancurkan sedikit kendaraan yang dikirim Rusia ke arah Kupiansk. Sebelum mereka tiba di lokasi yang bisa dimanfaatkan Rusia untuk serangan. Media itu menyebut, pergerakan Rusia kini dibatasi hanya 1 kilometer, menjadi kabar buruk bagi Putin. Pasukan yang dibatasi menjadi target yang mudah, baik mereka berada di zona pembantaian maupun tidak. Para calon penjajah Kupiansk dari Rusia berada dalam bahaya besar. Setidaknya mereka yang masih bertahan tetap dalam bahaya. Sebagian besar sudah tewas. Dalam laporannya tentang zona pembantaian Kupiansk, Militanyi menyebut unit Ukraina bernama Orion telah membangun pasukan robot hampir tak tertembus yang kini dihadapi Rusia setiap hari. Pasukan robot itu mematikan. Militanyi menyatakan zona pembantaian itu menghancurkan hingga 88% penjajah Rusia sebelum mencapai target. Media juga melaporkan jenis drone Ukraina di zona pembantaian Kupiansk. Drone pengintai Lalaka selalu terbang mencari pergerakan Rusia. Drone first person viewer dan Marvik siap berputar di sekitar hingga target ditemukan. Ada robot darat yang beroperasi, meski belum jelas apakah untuk logistik atau serangan ke posisi Rusia. Baru-baru ini, saluran ini melaporkan inovasi Ukraina memakai robot darat yang menempuh beberapa kilometer atau sekitar 12,4 mil medan. Untuk mengirim 12 ranjau anti-tank ke posisi Rusia, Anda bisa melihat dampak operasinya di video kami. Dan bayangkan apa yang bisa dilakukan robot seperti itu terhadap tentara Rusia yang bersembunyi dan mencoba merencanakan serangan di dekat Kupiansk. Itu pasti tidak akan menyenangkan. Itu jadi satu lagi hal yang harus dikhawatirkan penjajah Rusia di Kupiansk saat drone terus berdengung di atas mereka. Cerita dari Militanyi menunjukkan dengan jelas apa yang menanti pasukan Rusia yang mencoba melewati zona maut Kupiansk. Media ini mengisahkan tentara Rusia ditangkap dengan nama Sandi Bagunok. Tugasnya memandu tentara melewati zona maut Ukraina untuk melancarkan serangan.
Anda pasti bertanya-tanya komandan mana yang telah membuat Begunok marah hingga ia mendapat tugas bunuh diri ini. Namun Begunok berhasil selamat dari perjalanannya ketiganya. Sedangkan untuk para tentara yang ia coba pandu, semuanya tewas sampai orang terakhir meninggalkan Begunok sebagai satu-satunya tentara yang selamat di ketiga usahanya. Akhirnya, Begunok mengibarkan bendera putih dan menyerah kepada salah satu drone Ukraina. Memang seharusnya begitu, karena menurut Militani, penggunaan drone Ukraina di dekat Kupiansk membuat banyak tentara Rusia yang menyusup mudah ditemukan. Ini memungkinkan pengawasan wilayah tanpa kehadiran manusia terus-menerus, kata Militanyu soal zona maut Kupiansk. Dalam skenario biasa, hingga 5 drone first-person viewer dan terkadang bahkan sampai 12 beroperasi pada satu target. Satu drone saja sudah berbahaya. Selusin drone yang lebih cepat dari prajurit dan membawa peledak sama saja dengan hukuman mati. Mereka juga menjadi solusi atas masalah Ukraina di Kupiansk sebelum zona pembunuhan dikembangkan. Seorang perwira unit Orion, Vladislav Zolotarov, menjelaskan semuanya pada Militani. Kami sadar masalahnya bukan di jumlah orang atau peralatan. Kami harus menghalangi musuh bergerak dan mendapatkan pijakan, kata Zolotarov. Musuh tanpa pijakan tak bisa maju. Jika mereka tak bisa maju, mereka hanya bisa berkeliaran tanpa harapan, sementara drone Ukraina mencari. Ukraina memiliki tembok drone khusus yang menghancurkan pasukan Rusia. Seperti yang telah disebutkan, tembok-tembok ini bisa menjadi solusi Ukraina untuk merusak Rusia semaksimal mungkin sambil melindungi tentaranya. Menurut Institut Studi Perang Ukraina, kini berpeluang menggagalkan kemajuan Rusia dan bahkan melakukan serangan balasan dengan meniru strategi tentara robot di Kupiansk. Namun, jika diterapkan di seluruh garis depan, ini akan menjadi perubahan besar. Ini juga berarti bahwa Ukraina membutuhkan cukup banyak drone beserta operatornya untuk mengoperasikan mereka di sepanjang garis depan. Garis depan kini membentang sekitar 1.250 km atau 800 mil, sehingga butuh banyak drone. Namun, Ukraina mungkin cukup mampu mewujudkannya jika fokus pada sektor yang paling banyak diserang Rusia. Institut Studi Perang menambahkan replikasi bisa ditambah dengan peningkatan zona pembunuhan. Ukraina dapat secara signifikan menurunkan efektivitas taktik infiltrasi Rusia jika pasukan Ukraina mencegah pasukan Rusia mengoperasikan kendaraan dalam jarak beberapa kilometer dari garis depan. Think tank tersebut menyarankan langkah berat dengan memaksa infanteri Rusia menyusup lebih jauh, yang tidak mungkin dilakukan dengan berjalan kaki. Ada bukti Ukraina bergerak lebih cepat dari penilaian Institut Studi Perang dan sudah menerapkan zona pembunuh di lokasi selain Kupiansk. Euromaidan Press menyoroti hal ini dalam laporan tanggal 24 Desember, di mana mereka mengatakan bahwa zona-zona ini sekarang tidak hanya mencakup sektor Kupiansk, tetapi juga wilayah Pokrovsk dan Dobropilia yang sedang bergejolak. Ukraina menggabungkan serangan drone intens, serangan udara, dan artileri untuk menggempur tentara, serta peralatan Rusia di kedua sisi garis depan. Menurut juru bicara Garda Nasional Ukraina, Ruslan Mozichuk, zona pembunuhan kini meluas, tidak hanya di antara posisi kita dan Rusia, tapi juga melewati garis pertahanan dan harus diperhitungkan dua arah. Pendalaman ini terjadi karena Rusia membuat zona pembunuhan penuh drone untuk mencegah serangan balasan Ukraina. Secara logis, zona seperti ini lebih penting untuk Ukraina daripada Rusia. Ya, Rusia ingin mencegah Ukraina merebut kembali wilayah yang telah diduduki pasukan Rusia. Tetapi pada akhirnya, Rusia adalah pihak yang menyerang dalam konflik ini. Putin, bukan Zelensky, yang memerintahkan tentaranya menyerang pertahanan Ukraina dan langsung masuk zona pembantaian. Dengan robot, tentara Ukraina bisa bergerak dalam unit kecil di belakang zona pembantaian. Karena mereka tahu bahwa sedikit tentara Rusia yang berhasil melewati akan lebih mudah untuk dihadapi. Mereka baru saja selamat dari serangan drone berat, lalu masuk wilayah di mana tentara Ukraina aktif memburu mereka. Bagi Ukraina, zona maut Rusia juga berbahaya, tetapi Ukraina juga lebih berhati-hati daripada Rusia dalam melakukan serangan dan biasanya hanya melancarkan serangan ketika mereka tahu peluang keberhasilannya tinggi. Contohnya, kehadiran drone jarak menengah di Ukraina akan segera penting untuk menghadapi zona maut Rusia
seperti Bulava dan Ram EIX Ukraina. Drone dapat menempuh jarak hingga 100 km atau 62,1 mil. Jika markas operator drone Rusia berhasil diidentifikasi, drone jenis ini dapat menutup zona pertempuran seperti ini, membuka jalan bagi pasukan Ukraina untuk melancarkan serangan balasan mereka. Namun, pertahanan adalah area di mana tembok drone Ukraina sangat penting dan menjadi prioritas saat ini, terutama jika mereka berniat untuk terus melakukan ekspansi. Institut Studi Perang menyatakan pentingnya memastikan mereka punya drone sebanyak mungkin. Ukraina tampaknya unggul dalam jumlah di sini. Ukraina menghabiskan miliaran dolar untuk membuat dan membeli drone jarak pendek guna mengisi zona pembunuhan mereka. Kiev Independent melaporkan Ukraina diperkirakan menerima sekitar 3 juta drone pada akhir tahun kelima. Menurut mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Denis Shmyhal, dia menunjukkan bahwa pencapaian 3 juta drone ini mewakili hampir 2,5 kali lebih banyak drone daripada yang dibangun atau dibeli Ukraina pada akhir 24. Ukraina telah membangun dan membeli jutaan drone untuk suatu alasan, dan zona pembunuhan mungkin saja menjadi alasan itu. Ukraina masih membutuhkan lebih banyak dukungan, dan pada 1 Januari, The Straits Times melaporkan Ukraina akan mendapatkannya. Menurut Menteri Pertahanan baru negara itu, Mikhailo Fedorov, Ukraina berniat untuk sangat mengandalkan drone sebagai alat perang asimetris, bagian dari strategi nutrisi untuk memaksa Rusia mengakhiri perang. Teruslah menonton dan Anda akan mengetahui tujuan utama yang mengejutkan dari strategi ini. Fedorov mengatakan akan mendorong penggantian drone Mavic buatan Tiongkok dengan model buatan dalam negeri Ukraina. Langkah ini cerdas. Semakin Ukraina tak bergantung pada senjata impor, terutama dari negara pemasok Rusia, upaya pertahanannya makin berkelanjutan. Ukraina telah membuat Mavic versi lokal dengan kamera sama dan jangkauan lebih jauh. Pengujian drone baru ini bisa dimulai bulan ini. Ukraina bergerak cepat dan dalam skala besar, dan jika pendekatan baru yang berfokus pada teknologi dari Fedorov untuk pertahanan negara dijalankan sebaik yang diperlukan, zona maut Kupiansk mungkin akan segera direplikasi di seluruh negeri. Kita telah sering membahas zona maut sebagai daerah tak bertuan yang penuh drone. Namun, di luar pemahaman dasar ini, penting untuk memahami masalah utama yang diciptakan oleh pasukan robot Ukraina bagi Rusia saat mereka mencoba mempertahankan serangan brutal yang perlu mereka selesaikan. Jika Putin merebut lebih banyak wilayah, strategi zona maut Ukraina mungkin lebih efektif dengan mengubah area luas menjadi perangkap bagi pasukan Rusia. Drone jadi senjata utama di zona maut ini, namun perannya lebih dari sekadar melawan musuh di udara. Hal itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada ambisi Putin untuk menguasai Ukraina. Media United 4 menunjukkan hal tersebut dalam sebuah laporan di mana mereka membawa kita ke dalam zona maut Ukraina. Pertahanan yang memanfaatkan medan jadi kunci Ukraina. Bayangkan jadi tentara Rusia yang dikirim ke zona maut. Kamu tahu drone terbang di atas kepala, terkadang terdengar dengungan pelan, tapi sering tersembunyi di pepohonan dan di luar jangkauan pandangan. Bisa jadi drone pengintai sudah mengincarmu, sementara operator Ukraina menyiapkan penyergapan drone first-person viewer di wilayah yang lebih dalam. Kamu mendapat tugas untuk maju, meski takut, tetap melanjutkan, namun itu tidak mudah. Kamu mungkin tidak punya pelindung seperti tank atau kendaraan lapis baja. Pelindung itu hampir tak berguna karena Ukraina memasang ranjau, gigi naga, dan parit anti-tank di zona pembunuh untuk menghambat kendaraan seperti ini. Saat kamu maju, mungkin akan terlihat bangkai kendaraan hangus yang pernah mencoba melewati zona itu. Kamu tak sempat khawatir, ada juga kawat berduri besar untuk menghambat tentara berjalan kaki. Di dalam tanah, tersembunyi jaringan kawat berduri tipis bernama Plutanka. Nyaris tak terlihat, tapi bisa melukai kaki dan pergelanganmu jika terinjak. Kamu pasti sudah tahu tentang terowongan di zona maut ini, tempat tentara Ukraina mengawasi atau menyergap saat kamu maju. Benteng ini masih bisa dilewati jika hati-hati, cari jalan memutar dan temukan jalur aman di zona maut. Namun,
Kamu tidak sadar bahwa Ukraina memang menyiapkan semua jalur ini untuk kamu temukan. Lewat jalur sempit, kamu akan dikelilingi ranjau dan kawat berduri. Kini tak bisa mundur, lalu kamu mendengar dengungan khas. Drone first person viewer mendekat, menunjukkan Ukraina telah memantau kamu sejak awal. Walau kamu bisa menghindar atau menembak jatuh drone, tetap akan ada lebih banyak yang datang. Kamu bisa menghadapi beberapa sekaligus, hanya satu yang menang, dan itu bukan kamu. Inilah zona pembunuhan. Drone hanya bagian dari teka-teki besar. Laporan United 4 Media. Kembali ke Kupiansk, sekarang kamu paham alasannya? Ukraina menciptakan neraka di sekitar kota itu, menghancurkan hingga 8% pasukan Rusia. Sebelum serangan dimulai, menurut Politico, terbentuk area abu-abu kacau sepanjang 20 km dari garis depan, tempat drone memburu tentara. Korban luka dibiarkan mati karena evakuasi sulit, sementara amunisi, makanan, dan air hampir tak bisa dikirim ke pasukan. Rusia berusaha beradaptasi dengan zona mematikan itu. Penulis Forbes, Vikram Mittal, dalam artikel 16 Januari, mencatat keuntungan utama zona mematikan Ukraina adalah mengganggu operasi Rusia. Kebuntuan terjadi akibat tentara Rusia yang mencoba maju, namun akhirnya dihancurkan. Rusia kini lebih banyak memakai robot darat untuk menghadapi zona mematikan, meski masih terbatas mengangkut pasokan atau menempatkan bahan peledak di posisi Ukraina jika memungkinkan. Rusia juga mengirimkan unit-unit yang semakin kecil, bahkan hanya terdiri dari 5 tentara, dalam upaya untuk melewati zona mematikan tersebut. Ini bukan strategi terbaik, karena meski unit kecil berhasil masuk ke Kupiansk, mereka hanya bisa bertahan dan menunggu bantuan sebelum ditemukan Ukraina. Ingat, saat kami bilang hanya sekitar 100 tentara yang tersisa di Kupiansk di awal video ini, strategi seperti ini membuat Rusia berada di posisi itu. Tujuan utama zona pembantaian Ukraina adalah menguras tenaga, peralatan, dan uang. Dewan Atlantik menyoroti hal ini dalam sebuah artikel pada tanggal 15 Januari, di mana mereka mengatakan bahwa Ukraina telah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan pertahanan di seluruh garis depan yang akan digunakan untuk mempertahankan kebuntuan sambil menghancurkan tentara Rusia di zona pembantaian. Memperkuat benteng dan atasi kekurangan personel jadi prioritas utama Menteri Pertahanan Ukraina baru, Mikhailo Fedorov, yang mulai menjabat minggu ini. Fedorov dikenal sebagai Menteri Transformasi Digital, menurut media. Benar, Fedorov menetapkan target berani bagi pembela Ukraina saat fokus restrukturisasi Kementerian Pertahanan Ukraina. Setelah menyatakan tujuan mereformasi kementerian, kini ia memimpin agar kementerian dan militer Ukraina dapat dikelola dengan efektif. Fedorov menargetkan operator drone Ukraina tahun 2026 dengan tujuan strategis membunuh 1.000 tentara Rusia tiap bulan. Bulan lalu, 5.000 orang tewas. Kerugian sudah diverifikasi lewat video. Jika capai 50.000, kita lihat reaksi musuh. Mereka melihat manusia sebagai sumber daya, dan kekurangan mulai tampak. Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan zona pembantaian sangat mempengaruhi korban Rusia. Ekspansi yang direkomendasikan Institut Studi Perang sejalan dengan Kementerian Pertahanan Ukraina yang makin fokus pada drone. Semua tetap mungkin bagi Ukraina. Ukraina sekarang menguasai persentase Kupiansk dan mencapai rasio korban 27 banding 1 melawan Rusia. Dia mungkin akan memperlihatkan pada Putin apa yang menanti pasukannya saat zona pembantaian meluas. Target bulanan Fedorov 1.000 memang tinggi, tapi tidak mustahil. Ukraina punya drone dan teknologi untuk itu, seperti yang dijelaskan dalam video kami tentang reformasi Fedorov di Kementerian Pertahanan Ukraina. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk video tentang taktik Ukraina dalam perang melawan Rusia. Terima kasih telah menonton.